Hai students, hari ini kita belajar tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Sekarang perhatikan bukunya halaman 1. Di sini kita akan belajar dan tahu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Itulah sebabnya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Setiap paragraf mempunyai gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau berupa kalimat pokok. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Pada buku kalian di halaman 1 ada terdapat teks yang berjudul Pawai Budaya. Nah, pada teks tersebut ada terdapat 5 paragraf. Halaman 1 paragraf, di halaman kedua 4 paragraf. Sekarang coba kalian perhatikan paragraf pertama pada Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Anak-anak, pada satu paragraf ini ada terdapat 6 kalimat. Maka, gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan untuk gagasan pendukung terletak pada kalimat kedua sampai pada kalimat ke-6. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita merasa bangga terhadap keragaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, di halaman 9 kalian bisa melihat ada terdapat kolom sikap menghargai keberagaman dan sikap tidak menghargai keberagaman. Sikap menghargai keberagaman contohnya yang pertama yaitu bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Sedangkan sikap tidak menghargai keberagaman yaitu bermain hanya teman yang satu suku bangsa. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian pasti sudah pernah mempelajari bagaimana cara menghargai keberagaman. Nah, untuk itu, ini adalah tugas kalian di rumah di halaman 9. Jangan lupa dikerjakan ya. Anak-anak, perhatikan bukunya halaman 10. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut ini adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Gendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Anak-anak, ternyata Indonesia kaya akan suku bangsa. Contohnya, seperti warga yang tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di sini, Pak Semi berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi,
Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, jadi setiap suku mempunyai bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan mereka masing-masing. Anak-anak, setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Maka dari itu, kita harus saling menghargai walaupun kita berbeda-beda. Anak-anak, perhatikan bukunya halaman 34. Nah, di sini ada terdapat permainan tradisional. Contohnya yaitu benteng-bentengan dan gobak sodor. Selain ini, ada banyak permainan tradisional yang kita ketahui seperti petak umpet, lompat tali, kelereng, lompat batu, dan lain-lain. Anak-anak, perhatikan bukunya halaman 51. Nah, di sini ada terdapat tari kipas Pakarena. Nah, tari kipas Pakarena ini adalah tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Makna dari gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Anak-anak, perhatikan bukunya halaman 55. Nah, di sini kalian bisa lihat ada terdapat gambar sapu lidi. Sapu lidi adalah beberapa dari batang lidi yang diikat menjadi satu. Jadi, seperti inilah makna persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, perhatikan bukunya halaman 58, Suku Minang. Suku Minang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Biasanya, ini dikenal sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Alat musik tradisional khas Minang yaitu talempong dan saluang. Tarian tradisional suku khas Minang adalah tari pasambahan dan tari piring. Makanan tradisional khas suku Minang yaitu rendang. Nah, jadi makanan tradisional suku Minang ini sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Makanan lainnya yaitu sate Padang dan dendeng balado. Rumah adat suku Minang yaitu rumah gadang. Rumah gadang terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut dengan gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Salah satu legenda atau cerita rakyat yang terkenal yang berasal dari suku Minang yaitu cerita Malin Kundang. Nah, pastinya semua anak-anak sudah tahu kan cerita Malin Kundang itu bagaimana? Malin Kundang yang mengisahkan tentang anak durhaka yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Anak-anak, untuk homework, kalian perhatikan buku kalian di halaman
4, 5, dan 6. Nah, di sini kalian hanya menuliskan gagasan pokok pada paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Ingat ya anak-anak, hanya menuliskan gagasan pokok saja. Nah, selanjutnya yaitu homeworknya di halaman 9. Di sini kalian menuliskan contoh sikap menghargai keberagaman dan sikap tidak menghargai keberagaman. Demikianlah video Miss hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Bye!